saya. Perkenalkan nama saya Rama Abikri. Di sini saya akan mempresentasikan laporan implementasi dan pengujian perangkat lunak. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada dekade terakhir ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pariwisata. Di era digital seperti saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia telah terintegrasi dengan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan. Salah satu sektor yang merasakan dampak signifikan dari kemajuan teknologi ini adalah sektor penyewaan barang dan jasa, khususnya penyewaan perlengkapan aktivitas luar ruangan atau outdoor. Seiring dengan meredanya pandemi dan kembalinya kebebasan mobilitas masyarakat, kegiatan di alam bebas atau outdoor, aktivitas seperti berkemah atau camping, mendaki gunung atau hiking, dan wisata alam lainnya mengalami lonjakan popularitas yang sangat tinggi. Kegiatan ini tidak lagi hanya diminati oleh kelompok pecinta alam profesional, melainkan telah menjadi tren gaya hidup rekreasi bagi masyarakat urban, keluarga, kelompok mahasiswa, hingga karyawan perusahaan. Berkemah dianggap sebagai salah satu metode terbaik untuk melakukan relaksasi dari penatnya rutinitas pekerjaan sehari-hari, mengurangi tingkat stres, serta sebagai sarana edukasi lingkungan yang baik. Namun demikian, untuk dapat melaksanakan kegiatan camping dengan aman dan nyaman, diperlukan berbagai peralatan khusus yang memenuhi standar keselamatan. Peralatan tersebut meliputi tenda dengan kapasitas yang bervariasi, sleeping bag, kantong tidur untuk menahan suhu dingin, matras tidur, kompor portabel atau nesting, tas carrier, sepatu gunung, lampu tenda, jas hujan, hingga alat navigasi. Sayangnya, kendala utama yang sering dihadapi oleh para peminat kegiatan outdoor ini adalah tingginya harga beli dari peralatan-peralatan tersebut. Brand-brand perlengkapan outdoor berkualitas biasanya mematok harga yang cukup mahal, yang tentunya menjadi beban ekonomi terutama bagi pelajar atau mahasiswa. Di samping faktor harga yang mahal, frekuensi penggunaan alat juga menjadi pertimbangan penting. Kebanyakan masyarakat umum mungkin hanya melakukan kegiatan camping sebanyak 1 hingga 3 kali dalam setahun. Membeli seluruh peralatan lengkap tentu menjadi bentuk investasi yang kurang efisien secara finansial. Lebih jauh lagi, peralatan outdoor yang disimpan terlalu lama tanpa perawatan yang tepat, seperti tenda yang lembab atau sepatu yang jarang dipakai, akan sangat rentan mengalami kerusakan, pelapukan, atau penurunan kualitas bahan, degradasi material. Berdasarkan berbagai kendala tersebut, menyewa peralatan camping menjadi alternatif solusi yang paling masuk akal, praktis, dan ekonomis. Tingginya permintaan akan jasa penyewaan peralatan camping ini pun memicu menjamunya bisnis penyewaan atau rental alat-alat outdoor di berbagai kota. Sayangnya, potensi bisnis yang besar ini seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan administrasi yang baik. Berdasarkan observasi di lapangan, sebagian besar penyedia jasa sewa alat camping masih menerapkan sistem manajemen yang sangat konvensional atau manual. Pengelola umumnya menggunakan buku tulis, nota kertas, atau paling maksimal menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk mencatat transaksi harian. Sistem manual ini sangat rentan terhadap berbagai risiko operasional. Beberapa masalah utama dari sistem pencatatan manual antara lain adalah ketidakakuratan data stok barang. Admin sering kesulitan melacak ketersediaan stok fisik barang, membedakan mana barang yang sedang dipinjam, mana yang tersedia di gudang, di mana dan mana barang yang sedang dalam kondisi rusak atau perawatan. Akibatnya, informasi yang digunakan kepada pelanggan seringkali tidak akurat. Selain itu, proses booking atau pemesanan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp sangat memakan waktu. Proses tanya jawab mengenai ketersediaan tenda A pada tanggal X, ditambah lambatnya respon admin, menurunkan kualitas pengalaman pelanggan.
atau user experience. Lebih parah lagi, sistem manual sering menyebabkan terjadinya insiden double booking atau tumpang tindih jadwal pemesanan. Hal ini terjadi ketika admin lupa mencatat bahwa suatu barang telah dipesan oleh pelanggan A untuk tanggal tertentu. Namun, barang yang sama kemudian disewakan lagi kepada pelanggan B di tanggal yang sama. Kesalahan seperti ini tidak hanya merugikan pelanggan secara waktu dan tenaga, tetapi juga merusak reputasi bisnis penyewaan tersebut di mata konsumen. Dari sisi keuangan, rekonsiliasi pembayaran, pengecekan bukti transfer, dan perhitungan uang jaminan deposit juga rawan menjadi salah hitung yang dapat merugikan pihak pengelola. Berdasarkan penjabaran masalah yang begitu kompleks tersebut, maka sangat mendesak dan diperlukan sebuah inovasi teknologi berupa sistem informasi penyewaan peralatan camping berbasis web. Sistem ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mendigitalisasi dan mengotomatisasi seluruh alur proses bisnis penyewaan alat outdoor. Dengan membangun aplikasi web menggunakan framework modern seperti Next.js dipadukan dengan database PostgreSQL. Diharapkan sistem dapat memberikan informasi ketersediaan barang secara real-time, menangani pemesanan booking secara otomatis untuk mencegah double booking, memfasilitasi unggah bukti pembayaran, dan merekapitulasi laporan transaksi secara akurat. Implementasi sistem ini tidak hanya bertujuan mempermudah pekerjaan pengelola, namun juga memberikan kepuasan, kemudahan, serta transparansi bagi para pelaku masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan kritis yang terjadi pada sistem operasional penyewaan peralatan camping secara konvensional, antara lain: 1. Proses pengelolaan dan pencatatan data inventaris barang atau peralatan masih menggunakan media buku tulis atau spreadsheet sederhana, sehingga pencarian data menjadi lambat, rentan terselip, hilang, atau rusak fisik. Sering terjadinya ketidaksinkronan antara catatan stok dengan kondisi fisik barang di gudang karena tidak adanya sistem inventory yang memantau penambahan dan pengurangan stok secara otomatis dan real-time. Sering terjadinya tumpang tindih jadwal penyewaan, double booking karena pencatatan tanggal peminjaman dan pengembalian alat tidak tervalidasi secara otomatis oleh sistem, murni bergantung pada ingatan dan ketelitian admin. Yang keempat, pelanggan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi barang, foto asli, harga sewa per hari, dan ketersediaan barang karena harus datang langsung ke lokasi toko atau menunggu balasan admin via pesan singkat yang tertentu yang tidak menentu. Kelima, proses transaksi pembayaran yang tidak terorganisir dengan baik, di mana admin harus mencocokkan mutasi rekening satu persatu dengan bukti transfer pelanggan tanpa ada dashboard khusus, sehingga rentan terjadi kesalahan konfirmasi. Sulitnya melacak barang yang terlambat dikembalikan oleh pelanggan atau overdue, serta tidak ada mekanisme perhitungan denda yang transparan dan terstandarisasi. Yang ketujuh, pemilik bisnis atau owner mengalami kesulitan dalam membuat laporan laba rugi, laporan transaksi bulanan, serta analisis tren alat yang paling laris disewa karena data tersebar tidak terpusat dalam satu basis data. Rumusan masalahnya: berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian dan pengembangan sistem ini dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi penyewaan peralatan camping berbasis web yang dapat memberikan informasi katalog produk secara detail dan ketersediaan stok secara real-time kepada pelanggan. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur pemesanan atau booking online dengan algoritma validasi tanggal untuk memastikan tidak ada bentrok jadwal penyewaan pada satu alat yang sama.
Yang ketiga, bagaimana membangun sistem manajemen administrasi dashboard yang memudahkan pengelola dan melakukan pencatatan transaksi, verifikasi bukti pembayaran atau transfer, serta pelacakan pengembalian barang. Yang keempat, bagaimana sistem merancang struktur basis data yang terpusat dan aman menggunakan PostgreSQL dan Prisma untuk memastikan integritas data dari tabel pengguna, peralatan, transaksi, bayaran, hingga ulasan pelanggan. Nah, di sini batasan masalahnya. Mengingat luasnya cakupan pengembangan perangkat lunak, maka diperlukan batasan masalah agar penelitian ini tetap fokus, terarah, dan dapat diselesaikan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan. Batasan masalahnya adalah yang pertama, lingkup entitas. Sistem ini hanya mengakomodasi transaksi bisnis to consumer atau bisa disebut B2C, yaitu antara pihak pengelola penyewaan, admin, dan penyewa individu customer. Sistem tidak mencakup fitur multi-vendor atau marketplace. Yang kedua, platform. Aplikasi dibangun berbasis web application. Pengguna harus mengakses sistem melalui peramban web atau browser. Aplikasi belum dikembangkan dalam bentuk native mobile apps atau Android atau iOS. Yang nomor tiga, teknologi. Sistem dikembangkan menggunakan framework front-end and back-end Next.js, bahasa pemrograman TypeScript, database PostgreSQL, serta library ORM, yaitu Object Relational Mapping Prisma. Yang keempat, logistik. Sistem tidak terintegrasi dengan API ekspedisi pihak ketiga seperti JNE, JNT, Gosen, dan lain-lain. Sistem mewajibkan pelanggan untuk mengambil barang yang disewa pick up secara mandiri di lokasi toko dan mengembalikannya return ke toko tersebut. Yang kelima, pembayaran. Sistem menyediakan opsi pembayaran bank atau manual verification, e-wallet manual, dan bayar tunai cash. Sistem tidak menggunakan payment gateway pihak ketiga, seperti Midtrans atau Sendit, secara otomatis, melainkan pelanggan mengunggah foto bukti transfer untuk diperiksa oleh admin. Nomor 6, fitur utama meliputi autentikasi, login atau register, manajemen kategori dan alat, keranjang sewa, checkout pemesanan, unggah resi bayar, konfirmasi pengembalian, manajemen notifikasi sistem, wishlist, dan ulasan alat reviews. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan pembangunan sistem ini secara rinci adalah yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi penyewaan peralatan camping berbasis web yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan, user-friendly oleh pengguna awam sekalipun. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keakuratan data stok barang dengan otomatisasi pengurangan dan penambahan stok setiap kali terjadi transaksi penyewaan maupun pengembalian. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pemesanan online 24 jam sehari yang dilengkapi dengan kalender ketersediaan sehingga meniadakan resiko kesalahan double booking. Yang keempat, menyediakan sistem pelaporan reporting yang akurat bagi pengelola bisnis terkait riwayat transaksi yang sukses, gagal, atau dibatalkan, serta riwayat keuangan dari pembayaran. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan transparansi harga atau termasuk biaya denda keterlambatan dan perhitungan deposit, serta adanya fitur ulasan produk untuk referensi pelanggan lain. Berikut manfaat penelitian. Implementasi sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan signifikan bagi berbagai pihak terkait, bagi pengelola atau pemilik usaha, admin, peningkatan efisiensi operasional, waktu dan tenaga admin yang biasa terkuras untuk pencatatan manual dan rekap mutasi bank ini dapat dialihkan pada pekerjaan yang lebih produktif seperti pemasaran atau perawatan fisik alat. Yang B, akurasi data transaksi dan stok. Terhindar dari kerugian akibat stok barang yang hilang, terselip, atau lupa dicatat. Seluruh data terekam secara persisten di database.
Yang C, kemudahan pengambilan keputusan. Dengan adanya data rekapitulasi, pengelola dapat mengetahui alat mana yang paling laku disewa, sehingga dapat membuat keputusan strategis kapan harus menambah barang dan kapan harus menjual alat yang sudah tidak diminati. Yang kedua, citra profesional. Kepemilikan website resmi yang profesional meningkatkan kredibilitas, gengsi bisnis, branding, dan kepercayaan dari konsumen dibandingkan pesaing yang masih manual. Bagi customer, kemudahan eksplorasi informasi. Pelanggan tidak perlu datang ke toko hanya untuk bertanya apakah tenda dom 4 orang untuk tanggal 20. Semuanya dapat dicek sendiri melalui smartphone kapan saja. Yang B, proses transaksi praktis dan fleksibel. Pemesanan dapat dilakukan di luar jam operasional toko dan perhitungan rincian biaya langsung tertera dengan jelas. C, adanya referensi alat. Dengan fitur review, bintang, dan komentar, calon penyewa baru bisa mempertimbangkan kualitas barang dari testimoni pengguna sebelumnya. Berikutnya, bagi akademis atau peneliti selanjutnya, menjadi referensi studi kasus nyata mengenai penerapan teknologi modern, XGS, dan Prisma PostgreSQL dalam memecahkan masalah sistem informasi manajemen penyewaan alat. Berikutnya, sistematika penulisan laporan. Agar penyusunan laporan ini terstruktur dan mudah dipahami, maka laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan. Bab 2, landasan teori dan metode penelitian. Membahas teori-teori dasar terkait teknologi yang digunakan, konsep sistem informasi, serta menjabarkan tahapan metode pengembangan perangkat lunak SDLC yang diterapkan. Bab 3, perancangan sistem, membahas analisis sistem yang diusulkan secara rinci, analisis kebutuhan, perancangan basis data, RD, kamus data, perancangan alur, logika, proses, activity atau flow, dan perancangan terbuka pengguna UI. Bab 2, landasan teori dan metode penelitian. Di sini sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kombinasi terpadu dari orang-orang, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan komunikasi, dan sumber data yang secara kolektif mengumpulkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Dalam konteks proyek ini, sistem informasi bertujuan untuk mengolah data master alat camping dan data transaksi sewa menjadi sebuah informasi pelaporan yang bernilai bagi yang bernama Campbrand. Nah, di sini kalau sudah punya akunnya, langsung masuk. Sedangkan kalau belum punya akunnya, silakan daftar terlebih dahulu. Di sini saya akan mulai berpetualangan jelajahi alam bebas dengan peralatan terbaik. Nah, di sini katalog peralatan, ditemukan semua kebutuhan pendaki dan camping Anda di sini, dari tenda hingga peralatan masak. Kami menyediakannya dengan kualitas terbaik. Nah, di sini terdapat tenda dom yang berisi 4 orang, sleeping bag polar, kompor portable mini, matras foil single, headlamp LED premium, dan tas carrier 60 liter Onsina. Nah, di sini kita coba klik tenda dom yang berisi 4 orang. Nah, di sini terdapat ulasan 4,9 dari 120 ulasan, yaitu berarti terbaik untuk yang telah menyewakan tersebut. Tenda dom berkapasitas 4 orang dengan bahan waterproof ganda yang tahan hujan deras, sudah termasuk frame fiber yang kuat dan alas terpal tebal, cocok untuk pendakian gunung maupun camping ceria bersama keluarga. Nah, di sini kondisinya baik, sangat baik, tersedia di toko pusat. Nah, di sini kita akan klik sewa sekarang. Berhasil. Nah,
dan ini terdapat kode QR. Nah, di sini dapat foto. Kembali ke beranda. Nah, ukuran saya, eh, jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian.